Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kali ini aku nggak sedang ada di luar, nggak sedang hunting kereta api, tapi ya sedang di rumah. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau membahas sesuatu yang mungkin pastinya kalian sudah familiar dengan sesuatu ini teman-teman. Tentunya masih berhubungan dengan kereta api. Dan ya, kereta api itu nggak bakal bisa jalan kalau nggak ada sesuatu ini teman-teman. Apakah itu? Oke, disimak terus videonya. Nah, jadi kita akan membahas sinyal kereta api. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang sinyal kereta api ini, kalian perlu mengetahui dulu sinyal kereta api ini adalah suatu tanda, isyarat, atau bisa dikenal dengan istilah rambu-rambu lah ya. Rambu-rambu yang ada di perkereta apian gitu. Kalau di lalu lintas darat tuh kan kayak ada rambu-rambu berbentuk ya berbentuk persegi lah, berbentuk lingkaran lah dan macam-macam ya. Di kereta api juga ada. Nah, salah satunya adalah sinyal ini. Sebetulnya rambu-rambu ini bukan hanya sinyal teman-teman, tapi kita akan membahas secara spesifik sinyal ini terlebih dahulu ya. Untuk rambu-rambu yang lain itu nanti kita akan bahas atau semboyan yang lain lah ya. Karena sinyal ini masuk dalam kategori semboyan teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi yang mau kita bahas di sini adalah sinyal kereta api teman-teman. Kalian tentunya pasti sudah tahu dengan sinyal kereta api ini ya. Karena nggak mungkin lah para rail fan itu nggak tahu tentang sinyal kereta api gitu. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian. Oke, di sini aku ketik semboyan kereta api. Dan di sini bakal muncul teman-teman ya. Mohon maaf barusan kayaknya ada petasan. Oke, dan di sini bakal muncul di Wikipedia indikasi-indikasi atau simbol-simbol dari semboyan-semboyan itu sendiri teman-teman. Oke, jadi yang akan kita bahas adalah ini. Nah, persinyalan-persinyalan ini ya. Oke, ini yang akan kita bahas secara spesifik teman-teman. Tuh sinyal-sinyal inilah ya pokoknya ya. Oke, jadi sebelum kita ke topik pembahasannya, kalian harus tahu dulu sinyal itu gunanya untuk apa sih dan kenapa harus ada sinyal di perkereta apian gitu. Bukan cuma di Indonesia teman-teman, tapi di seluruh dunia sinyal kereta api itu pasti dipakai ya. Kenapa? Jawabannya kenapa? Nah, jadi sinyal kereta api ini bisa dikategorikan sebagai isyarat ya. Isyarat kereta itu boleh jalan atau tidak. Gitu teman-teman. Kita mulai dari sinyal ini dulu deh. Sinyal keluar deh ya. Sinyal keluar dan sinyal masuk teman-teman ya. Oke, jadi kita bisa lihat di stasiun mana aja lah ya. Pokoknya itu stasiun aktif dan stasiun tersebut statusnya adalah stasiun, bukan shelter atau bukan halte ya. Karena kalau halte itu jarang memiliki sinyal. Oke, jadi di stasiun tersebut pasti ada sinyal masuk dan sinyal keluar ya. Oke, yang pertama kan kita bahas sinyal keluar dan sinyal masuk ini masuk ke dalam semboyan apa? Karena kan semboyan perkereta apian itu kan banyak gitu teman-teman. Nah, jadi sinyal masuk dan sinyal keluar ini, nah kita bisa lihat di sini. Bentar. Nah, kita bisa lihat di sini sinyal masuk dan sinyal keluar itu masuk ke dalam kategori semboyan 5. Bukan cuma semboyan 5 sih ya. Semboyan 7 juga bisa karena di sini ada indikasi 5 itu kereta api diperbolehkan berjalan, sedangkan 7 kereta api itu diwajibkan untuk berhenti atau tidak boleh melewati sinyal itu. Ya. Nah, kita bahas dari semboyan 5 terlebih dahulu teman-teman. Oke, di sini ada persinyalan mekanik dan ada persinyalan elektrik teman-teman. Ya. Kalau persinyalan mekanik ini sampai saat ini masih digunakan ya di beberapa lintas
perkereta apian yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Jadi sinyal mekanik ini adalah suatu isyarat atau semboyan yang dioperasikan secara manual ya. Jadi pakai tangan teman-teman. Nah, ini juga aku ada videonya kok di sini ya. Bentar. Oke, nih, ini video aku sendiri teman-teman ya. Oh, iklan. Iklan dong. Oke, kita skip aja. Nah, oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ini ada pengatur perjalanan kereta api atau train dispatcher, teman-teman. Jadi yang menggerakkan sinyal ini, yang menggerakkan sinyal ini itu adalah PPKA. Nah, ini video aku yang lama nih ya, sekitar 1 tahun yang lalu, tahun 2020 ya. Oke, kita play aja. Kita percepat. Nah, ini dia. Ini dia. Yang mengoperasikan persinyalan kereta api itu adalah PPKA atau pengatur perjalanan kereta api. Tanpa PPKA ya sinyal nggak bakal bisa berubah indikasinya gitu teman-teman. Dan kereta nggak bakal bisa jalan gitu ya. Jadi peran PPKA ini juga sangat vital gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke. Kita nggak usah lihat yang inilah ya. Nah, ntar. Nah ini. Nih, tuh. PPKA lagi proses menurunkan sinyal masuk teman-teman. Karena sinyal masuk itu kan yang ada di ujung stasiun gitu ya. Jauh gitu ya. Jadi sinyal masuk ini adalah sinyal yang fungsinya untuk mengindikasikan kereta itu boleh masuk stasiun atau tidak teman-teman. Tanpa adanya sinyal masuk ini, kereta nggak bakal boleh masuk ke stasiun ya. Ini menurut opini aku saja gitu teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat PPKA menurunkan sinyal masuk dari atas ke bawah ya. Jadi artinya kereta itu kan sudah masuk ke stasiun. Jadi sinyal masuk itu diturunkan secara manual gitu teman-teman. Dan sinyal keluar pun juga seperti itu nih ya. Ada nggak di sini? Oke, nih. Nah, tuh. Ya, jadi sinyal keluar yang semula itu semboyan 7. Bentar. Sinyal keluar yang semula itu semboyan 7. Nih, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Ini adalah sinyal keluar yang semula semboyan 7. Posisinya seperti ini. Itu akan berubah menjadi semboyan 5. Yang posisinya seperti ini, teman-teman. Nah, nih ya. Oke. Itu. Sinyal keluar dan sinyal masuk. Lalu kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah di sini ini udah nggak ada ya, kita skip aja videonya nih, nggak usah kita bahas lagi. Di sini juga ada sinyal muka teman-teman. Oh belum. Kita belum bahas yang elektrik ya. Nah yang elektrik nih simple lah ya. Kalian pasti juga udah tahu lah ya. Kalau hijau itu artinya berjalan, kuning artinya hati-hati, dan merah artinya berhenti. Seperti itu teman-teman. Kita dari semboyan 5. Artinya semboyan 5 kalau di elektrik itu, di persinyalan elektrik tuh ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Hijau ini artinya kereta itu boleh berjalan teman-teman. Dan ini biasanya ada di stasiun-stasiun besar. Nggak cuma stasiun besar sih ya. Stasiun yang udah memiliki jalur double track ya. Itu biasanya menggunakan persinyalan elektrik teman-teman. Nah, ini semboyan 5 indikasinya warna hijau. Lampunya tuh warna hijau. Oke. Kita lihat semboyan 6 teman-teman. Oke. Semboyan 6. Nah, semboyan 6 ini adalah indikasi untuk kereta berjalan hati-hati teman-teman. Artinya kereta tersebut melewati sinyal itu dengan kecepatan terbatas dan biasanya ya kereta itu diharuskan berhenti di stasiun kalau mendapat semboyan 6 ini teman-teman. Kita mulai dari sinyal mekanik. Nah, sinyal mekanik yang A ini nggak usah dibahas lah ya, karena ini sudah nggak digunakan lagi. Udah nggak ada ini sepertinya di Indonesia. Kalau masih ada, kalian komen aja sinyal yang bentuknya seperti ini.
Nah, oke, kita mulai dari yang B ini teman-teman. Sinyal B, sinyal masuk ya, seperti tadi. Sinyal masuk itu kan ada dua indikasi. Kalau mekanik ada dua inilah ya, dua portal ya, apalah itulah pokoknya istilahnya ya. Nah, kalau semboyan 5 tadi itu kan yang atas yang ngangkat gitu kan. Nah, sedangkan untuk semboyan 6 ini adalah yang bawah gitu teman-teman. Jadi masinis itu harus mengetahui apakah sinyal tersebut mengindikasikan semboyan 5 atau semboyan 6. Kalau semboyan 6 itu yang bawah, semboyan 5 itu yang atas. Sedangkan untuk elektrik ya, sedangkan untuk persinyalan elektrik ini indikasinya atau indikatornya itu warna kuning ya, lampu indikasinya itu warna kuning teman-teman. Nah, ini juga berlaku di stasiun-stasiun yang memiliki persinyalan elektrik seperti itu teman-teman. Sinyal utama nih ya, bisa dibilang sinyal utama. Oke, semboyan 6 sudah, ini sinyal ya. Nanti aku kasih contohnya lah ya. Semboyan 6A. Oke, kita lanjutkan ke semboyan 6A teman-teman. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat di sinyal elektrik itu biasanya di persinyalan elektrik. Bentar, aku buka videonya. Nah, aku buka videonya Mas Garda dulu deh, nih. Oke, iklan. Gak usah di skip iklannya, biar adsense-nya Mas Garda mengalir terus ya. Oke, kita gak usah skip iklannya. Bentar. Nah, judulnya videonya Mas Valentinus Garda ini sinyal masuk elektrik ya. Kalian juga boleh subscribe channelnya nih. Oke, ini adalah sinyal masuk teman-teman. Ini sinyal masuk ya, sinyal masuk yang elektrik. Karena di sini 6A itu tidak ada sinyal masuk yang mekanik, semuanya elektrik teman-teman. Tuh bisa kita lihat semua elektrik ya. Dan di sini kita bisa lihat itu ada huruf M lambang segitiga dan juga huruf M lambang segitiga lagi. Nah, di sini juga kita bisa lihat indikasi lampunya itu warna merah semua, teman-teman. Tuh ya. Jadi semboyan 6A ini adalah sinyal darurat. Ini ada tulisannya di sini, sinyal darurat. Kereta api berjalan hati-hati dengan kecepatan terbatas. Maksudnya apa? Jadi kereta itu biasanya indikatornya ini, nah indikator yang berwarna merah ini kita bisa lihat di sini. Ini nggak bisa berubah menjadi hijau atau terjadi gangguan teknis lah ya, biasanya seperti itu. Nah, sehingga sinyal yang ada di sini ini akan nyala nih ya. Kalian bisa lihat kursornya ya di sini ya. Nah, yang di sini ini akan menyala. Namun menyala warna putih, teman-teman, dan indikasinya itu seperti ini, segitiga atau huruf M ini, teman-teman, ya. Tuh. Kita bisa lihat segitiga atau huruf M ini. Ini kalian juga perlu mengetahui. Karena biasanya kereta itu masuk sinyal itu indikasinya warna hijau atau kuning. Tapi ini warna merah, kereta itu boleh masuk. Dengan catatan itu tadi, jika sinyal daruratnya ini menyala, teman-teman. Nah, sinyal darurat ini indikasinya huruf M atau lambang segitiga ini, teman-teman. Dan posisinya ada di sini. Ini berlaku biasanya di sinyal masuk, teman-teman. Di sinyal keluar nggak ada sih sepertinya ya. Tuh, dan di sini juga ada ini sinyal masuk yang untuk jalur kiri. Nah, untuk jalur kiri ini memang harus menggunakan sinyal darurat karena kereta api itu nggak boleh masuk sembarangan gitu kalau lagi berjalan di jalur kiri ya. Itu. Oke, kita lanjutkan lagi ke semboyan 6B. Nah, ini nih 6B. Pasti dari kalian banyak yang berpikir langsung paham. Semboyan 6B ini adalah semboyan langsir, teman-teman. Jadi kereta diizinkan untuk langsir gitu ya. Maaf. Nah, jadi semboyan 6B ini kalau di persinyalan mekanik, di stasiun-stasiun yang persinyalannya mekanik itu jarang ada. Nih bentuknya seperti ini. Silang ya. Itu hanya ada di beberapa stasiun saja di Indonesia, teman-teman. Contohnya adalah stasiun Ketapang. Dan aku juga udah pernah bikin videonya. Kalian nanti bisa cek sendiri lah ya. Waktu lokomotif diputar di segitiga pembalik stasiun Ketapang, nanti kalian cek sendiri aja videonya ya. Nah, di sini nih bentuknya silang, teman-teman. Kalau yang mekanik ya, bentuknya silang.
Oke, sedangkan yang elektrik itu biasanya terletak di bawah sinyal keluar atau memang ada khusus sinyal langsir sendiri, berdiri sendiri. Nah, untuk sinyal langsir yang terletak di sinyal keluar itu biasanya ada di bawah indikator lampu utama. Nih, ini kan indikator lampu utama nih. Merah dan hijau biasanya atau kuning dan hijau. Atau kuning dan merah ya. Nah, di bawahnya itu ada sinyal langsir seperti itu. Ini adalah semboyan 6B, kereta api atau sarana gerak diperbolehkan untuk melakukan langsir, teman-teman. Sedangkan sinyal langsir yang berdiri sendiri itu banyak sih di stasiun-stasiun besar terutama ya. Nah, ini seperti yang ini teman-teman, yang ada ini, yang huruf C ini ya. Seperti yang ini. Ini bentuknya. Bentar. Ya, seperti ini. Untuk sinyal langsir yang berdiri sendiri. Jadi sinyal langsir itu bisa berdiri di bawah sinyal keluar ya, di bawah indikator lampu utama ini, atau berdiri sendiri ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Mudah-mudahan sampai sini kalian udah paham ya. Kita lanjutkan ke semboyan 7 teman-teman. Oke. Semboyan 7 ini seperti yang udah aku jelasin di awal tadi. Kereta api itu nggak boleh jalan terus. Artinya kereta itu harus berhenti. Ya, untuk yang A ini udah nggak ada karena ini adalah sinyal T-Bank ya, dan udah nggak ada di Indonesia, udah nggak digunakan. Nah, yang B ini adalah sinyal keluar, posisinya normal. Kalau 97 itu artinya kereta api tidak boleh melintas. Yang C sinyal masuk biasanya ini ada di ujung stasiun, ada di peta stasiun teman-teman ya, memperbolehkan kereta itu masuk ke stasiun itu atau enggak. Seperti itu. Jadi posisinya seperti ini. Dan kereta api itu nggak boleh masuk stasiun teman-teman. Dan untuk yang elektrik ya kalian tahulah ya, indikatornya warna merah. Oke, aku rasa untuk semboyan 7 ini nggak terlalu banyak yang harus dipahami karena aku yakin sebagian besar dari kalian sudah pasti paham semboyan 7 itu artinya berhenti. Oke, kita lanjutkan ke semboyan 7B teman-teman. Semboyan 7B ini adalah kereta tidak boleh langsir ya, sama seperti tadi 6B. 6B itu kereta diperbolehkan langsir, sedangkan ini 7B kereta tidak diperbolehkan untuk langsir ya. Jadi untuk persinyalan mekanik nih seperti ini bentuknya. Sama seperti di stasiun Ketapang yang dulu aku pernah bikin videonya ya. Dan untuk yang persinyalan elektrik nih seperti ini. Nggak ada perubahan sih ya, sama seperti semboyan 7 yang ada di sinyal keluar seperti biasanya ya. Oke. Sedangkan untuk yang sinyal langsir yang berdiri sendiri itu ada satu indikator lampu berwarna merah di pojok kanan bawah. Oke. Jadi kereta itu nggak boleh langsir. Kita lanjutkan 9A1. Nah, ini dia. Sinyal muka. Ini yang perlu kalian ketahui. Sinyal muka itu adalah sinyal yang ada di depan sinyal utama teman-teman ya, itu ada di sebelum sinyal masuk biasanya. Jadi ketika kereta akan memasuki sinyal masuk ya, itu biasanya ada sinyal muka untuk mengindikasikan posisi sinyal masuk itu teman-teman. Jadi sinyal muka ini kalau mekanik ini bentuknya seperti ini. Kalau dia posisinya mengangkat ke atas, itu kereta boleh masuk dan sinyal masuknya itu udah pasti aman ya, semboyan 5 atau semboyan 6 ya. Berjalan hati-hati teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang elektrik ini teman-teman, yang elektrik ini indikasinya berupa lampu berwarna hijau dan kuning. Kalau hijau itu sinyal masuknya di depan itu biasanya sudah mengindikasikan semboyan 5 atau semboyan 6 ya. Sedangkan kalau ini indikasinya warna kuning, bisa dipastikan sinyal masuk itu indikasinya berwarna merah ya, ataupun sudah warna hijau. Tergantung teman-teman. Makanya kalau ini indikasinya warna kuning, kereta itu harus mengurangi kecepatan ya. Harus mengurangi kecepatan. Dan ketika warna kuning ini udah beda semboyan, udah bukan 9A1 lagi teman-teman. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini 9A1 adalah indikasi sinyal utama yang akan dihadapi berjalan atau berjalan hati-hati. Sesuai yang aku omongin tadi ya. Sinyal muka nih. Jadi sinyal muka ini adalah sinyal sebelum sinyal utama. Semoga kalian paham ya.
Maaf nih kalau aku jelasinnya belepotan gitu teman-teman. Oke, 9A2. Nah, tadi kan 9A1 itu sinyal sinyal utama sinyal muka mengindikasikan bahwa sinyal utama itu berjalan atau berjalan hati-hati. Sedangkan 9A2 ini sinyal muka ini mengindikasikan bahwa sinyal utama itu posisinya berhenti. Jadi kereta itu harus berjalan hati-hati ketika melihat semboyan 9A2 ini atau melihat sinyal muka yang belum terangkat. Jadi meskipun sinyal muka ini posisinya turun seperti ini, itu kereta tetap diperbolehkan lewat sinyal muka itu. Tapi nanti di sinyal masuk harus berhenti kalau indikasinya tidak aman, ya, atau semboyan 7. Itu harus berhenti teman-teman, nggak boleh diterusin. Nah, di sini juga ada yang elektrik, yang B. Oke, di sini kita bisa lihat ini sinyal muka yang ini indikasinya warna kuning dan di sini ada garis miring ya, diagonal ya. Oke, jadi seperti itulah mungkin kurang lebihnya. Nah, kita lanjutkan, mungkin masih ada. 9B1 menandakan rute belum terbentuk adalah semboyan tetap berupa lampu putih kecil. Oke, 9B1 ini adalah seperti ini ya, sinyal pengulang gitulah ya. Ini masih banyak sih sinyal-sinyal yang lain sebetulnya tuh. Tuh masih banyak ya. Tapi kita nggak akan bahas yang ini karena ini terlalu spesifik teman-teman. Kita udah bahas yang dasar-dasarnya. Kita akan bahas sampai 9B3 ini aja lah ya. 9B1. Oke. Kalau kalian pernah ke stasiun Surabaya Gubeng, di situ ada semboyan 9B ini teman-teman. Nah, biasanya 9B1 ini titiknya kecil ya, warna putih, itu ada di paling bawah ini teman-teman. Oke, kita buka ya gambarnya ya. Nah, ini kan ada 3 indikator. Nah, biasanya 9B1 itu lampunya itu ada di bawah sini teman-teman. Nah, ini ya, ini yang menyala ya, warna putih ya. Menandakan rute belum terbentuk. Artinya ketika kereta masuk stasiun itu rutenya belum dibentuk. Kereta itu nggak jelas akan masuk jalur mana, jalur 1, jalur 2, atau jalur 3. Itu masih belum jelas. Ini ada di stasiun Gubeng dan stasiun Wonokromo teman-teman. Lalu kita lanjutkan ke 9B2. 9B2 ini indikasinya warna hijau. Artinya semboyan 99B2 ini mengindikasikan bahwa sinyal keluar yang ada di depan ya ketika kereta masuk stasiun itu berjalan atau berjalan hati-hati ya. Bisa saja warna kuning, bisa saja warna hijau seperti itu. Oke. Lalu ada 9B3. 9B3 ini lampunya yang menyala adalah yang nomor 2 ini, warna kuning. Dan bisa dipastikan setelah kereta melewati sinyal ini, sinyal di depannya itu berwarna merah teman-teman. Seperti itu ya. Emang susah sih kalau cuma jelasin seperti ini, tapi kita nggak langsung praktek ke TKP-nya ya. Ya nanti kita akan bahas di lain video aja untuk ininya aja ya, untuk prakteknya ya teman-teman ya. Untuk prakteknya di video lain. Nah, ini kita bahas di lain waktu aja. Yang penting kita udah tahu jenis-jenis sinyal-sinyal utama ini yang memang sering digunakan oleh kereta api. Bukan sering lagi ya, tiap hari digunakan oleh kereta api, teman-teman. Gitu ya. Nah, oke, kita coba lanjutkan. Kita lihat videonya Mas Garda ini. Nah, ini bener ya. Oke, semboyan 7 mengisyaratkan bahwa jalur kereta api yang akan dilewati berstatus tidak aman. Kereta api yang akan melewatinya diharuskan untuk berhenti. Betul ya? Yang dijelaskan Mas Garda ini betul. Oke, kita lihat lagi. Semboyan 8D. Ini nanti dijelasin di lain waktu lah ya. Banyak sih semboyan nih, banyak sekali. Kalau kita bahas sekarang, wah videonya bisa terlalu panjang teman-teman. Nah, oke, dari merah berubah ke kuning. Kuning tadi kita udah bahas ya. Kuning kalau di sinyal masuk ini adalah semboyan 6 teman-teman. Oke. Nah nih semboyan 6 mengisyaratkan bahwa jalur kereta api yang akan dilewati berstatus
kok kurang aman. Sebenarnya bukan kurang aman Mas Garda, aman tapi kecepatan yang dilalui itu ini ya terbatas ya, dan sinyal keluar yang ada di depan sinyal masuk ini itu bisa dipastikan indikasinya berwarna merah atau semboyan 7 berhenti ya, diperbolehkan untuk melanjutkan dengan kecepatan terbatas. Oke, betul. Axle counter, wah ini, nah ini nih, ini terakhir ya. Jadi persinyalan elektrik itu didesain otomatis teman-teman. Nah ini adalah axle counter ya, kita bisa lihat di sini. Axle counter itu merupakan apa ya, sejenis kontak rel ya, yang terpasang di rel, sensor yang terpasang di rel. Nah, jadi ketika kereta lewat di situ, sinyal yang awalnya berwarna kuning atau hijau itu akan otomatis berubah menjadi warna merah dengan sendirinya ya, ketika kereta menginjakkan rodanya di situ. Nih. Nah, nih kebetulan nih ada keretanya nih, kita lihat nih. Kita lihat keretanya nih. Oke. Oke. Kereta ketel ya, ketel Pertamina. Nah, tuh ya, bisa kalian lihat barusan. Nih. Ini indikatornya kan warna kuning nih, lampunya warna kuning nih yang nyala. Setelah kereta melewati axle counter ini, otomatis berubah menjadi merah. Nah, jadi merah kan sinyalnya karena roda lokomotif sudah menginjak axle counter. Seperti itu, teman-teman. Ya. Ya, semoga kalian paham dengan yang aku jelasin sekarang dan kalian bisa menjelaskannya ke orang yang belum mengetahuinya gitu, teman-teman. Jadi kalian dapat ilmu, dapat wawasan baru lagi seperti itu ya. Yang udah tahu ya udah, alhamdulillah, berarti kalian udah paham gitu ya. Semoga kalian paham dengan penjelasanku ini, teman-teman. Agak belepotan sih ngomongnya. Oke, ya udah, mungkin videonya segitu dulu. Ini video cuma berapa semboyan aja udah panjang kan, udah hampir setengah jam kan. Apalagi kalau aku jelasin seluruh semboyannya gitu, wah, bisa-bisa seharian penuh tuh kan. Oke, ya udah teman-teman, makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, terima kasih, see you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.